Halo guys, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas ya mengenai analisa fundamental, harga wajar, dan juga prediksi dividen saham BSSR ya guys ya, yaitu PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk. Nah, BSSR ini juga sangat menarik guys, salah satu emiten batubara yang sangat rutin bagi dividen, bahkan bukan hanya rutin, tapi juga sangat royal bagi dividen kepada para investornya gitu guys ya. Ya mungkin direksinya itu baik hati gitu ya. Jadi kalau misalkan dia bagi dividen itu dividen payout ratio-nya itu besar gitu guys ya. Biasanya memang cukup besar seperti itu. Berbeda dengan PTBA ya. Kalau misal PTBA kan memang dia mungkin ya harus setoran gitu ke negara ya, harus ada pemasukan ke negara. Jadi dividennya juga 100%. Ya, jadi berbeda dengan BSSR. BSSR ini memang juga royal bagi dividen, tapi biasanya dia bagi setahun 2 kali. Jadi ini sangat bagus ya untuk dividen investing sebenarnya. Hanya saja yang perlu teman-teman perhatikan adalah entry point-nya. Ini sangat penting guys ya. Mungkin teman-teman kalau udah profit itu gampang mau jual gitu guys ya. Wah, profitnya udah lumayan nih, jual gitu ya. Meskipun memang harga sahamnya masih naik gitu. Tapi yang menjadi banyak pertanyaan adalah kapan kita masuknya, kapan kita belinya. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya bisa dijawab langsung ya. Mungkin kalau misalkan investor jawabnya ya udah beli aja gitu. Kalau misalkan yakin dengan fundamentalnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mempelajari entry point itu sebenarnya teman-teman harus lihat juga teknikalnya, lalu akumulasinya, di mana saham tersebut bottoming gitu ya. Nah, itu karena kan prinsipnya sebagai seorang investor pun kita harus jeli melihat peluang gitu ya. Beli di harga bawah, jual di harga atas. Jangan sampai teman-teman pas pengen beli ternyata harganya lagi di atas, harganya lagi di pucuk gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman belinya di pucuk, itu kemungkinan teman-teman untuk floating loss ya, untuk merah gitu portonya itu akan semakin besar. Berbeda dengan jika teman-teman belinya di harga bawah, ketika dia terkoreksi, teman-teman beli, nah ketika naik kan nanti portofolionya menjadi bagus, menjadi hijau gitu guys ya. Dan itu harapan kita. Oke guys, sesuai request ya, kita akan bahas analisa fundamental, lalu harga wajar, dan juga update dividennya ya. Kira-kira bagi dividen berapa nih untuk dividen finalnya ya, untuk BSSR gitu guys ya. Ya, yang pertama kita akan lihat dulu untuk harga acuan batubara ya, untuk ICE Newcastle Coal. Nah, harga acuan batubara ini kadang tiap hari itu berubah-ubah guys. Dan itu pun sangat mempengaruhi harga sahamnya, harga saham di sektor batubara. Yang memang meskipun kita lihat ya untuk laporan laba bersih kuartal 3 saham batubara itu rata-rata mengalami penurunan, tapi harga sahamnya ini sebenarnya masih bisa naik ya, meskipun kemarin kan terkoreksi cukup dalam gitu guys ya, saham-saham di sektor batubara. Nah, karena kalau ICE Newcastle ini kadang setiap hari berubah-ubah ya, kadang naik ya, kadang turun. Kemarin kita lihat naik ya sampai di kisaran 119 sampai 120 US dollar per ton. Nah, hari ini naik lagi nih, sudah 2 kali saya update ya, ternyata naik. Kemarin naik sekitar 0, sekian persen, dan hari ini ternyata naik lagi nih 1,19%. Apakah harga acuan batubara ini bisa menaikkan harga saham di sektor batubara? Tentunya bisa, ya tentunya bisa. Teman-teman cek aja nanti, ini kan hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 3. Jadi teman-teman nanti lihat ya, kalau misalkan memang ada penguatan di saham-saham sektor batubara, berarti memang kenaikannya ini dikarenakan harga acuannya ini sedang mengalami kenaikan ya, 1,19% ke level 128 US dollar per tonnya. Seperti itu guys ya. Oke, kita akan lanjut untuk melihat ya laporan laba bersih saham BSSR ya di kuartal 3 yang terbarunya. Di sini kita lihat ya untuk net income saham BSSR, kita akan bandingkan secara kuartalan ya, kuartal on kuartal. Karena kalau misalkan kita bandingkan secara year on year, ini pasti babak belur guys, pasti turunnya dalam gitu ya. Nah, kuartal 1 di tahun ini ya, di tahun 2023 pendapatannya 700 miliar. Lalu di kuartal 2 ini pun saya nggak nyangka ya, di kuartal 2-nya ternyata BSSR ini bisa naik guys menjadi 896 miliar. Nah, ini pun saya agak kaget gitu ya. Wah, ini kuartal 2 BSSR ternyata bisa naik. Berarti kan perusahaan ini masih sangat bagus gitu ya, mendapatkan net income yang besar gitu. Lalu di kuartal 3, nah ini kuartal 3 yang terbaru ya, turun menjadi 349 miliar gitu guys ya. Nah, ini
akan kita pantau ya untuk kuartal 4-nya. Apakah di kuartal 4 ya, di winter, itu akan terjadi lonjakan permintaan batu bara yang akan menaikkan net income dari saham BSSR ini atau malah turun lagi ya di kuartal 4-nya. Nah, nanti kita akan lihat secara EPS annualize ya, secara full year-nya. Karena kalau misalkan di RTI Business itu sudah ada proyeksi EPS full year, jadi earning per share-nya itu sudah ada proyeksinya gitu guys ya. Nanti akan kita hitung juga mengenai dividennya ya. Kita lihat berdasarkan valuasinya, di sini BSSR per-nya ini 3,78 kali, sedangkan PBV-nya 2,80 kali. Saya kira wajar ya PBV-nya di atas 1 gitu guys ya, karena memang kualitas perusahaan pun sangat bagus gitu. Nanti akan kita lihat ya korelasinya. Kita akan lihat ya untuk BSSR kemarin ya di hari Kamis itu ditutup di level 3.750. Nah, pertanyaannya kan banyak sekali ya, pertanyaan seperti ini. Kak, apakah di harga sekarang sudah cocok untuk beli BSSR? Kak, apakah di harga sekarang bagus untuk beli TMG? Kak, apakah di harga sekarang bagus untuk beli Adro? Itu kan sering banget ya, sering banget ditanyakan gitu. Jadi teman-teman pantengin aja channel Invest Saham, nanti akan dapat insight-nya. Seperti itu guys ya. Jadi untuk BSSR ya di harga di bawah 4.000. Nanti akan kita bahas juga berdasarkan chartingnya ya seperti itu. Kita lihat untuk pelanggan ya batubara BSSR ini ternyata banyak gitu guys ya, dan memang ada ekspor juga nih, kayaknya ekspor ke India juga gitu. Di sini ada Adani Global Pty Limited, terus ada PT Hasil Sumi Kalimantan, PT Lestari Banten Energi, Coastal Gujarat Power Limited ya guys ya, 12,7%-an, ini cukup besar ya. Coastal Gujarat Power nih kayaknya dari India. Ada nih Global PTI juga kayaknya dari India nih. Teman-teman boleh search ya biar teman-teman juga lebih jelas gitu. Ini perusahaan-perusahaan dari mana gitu kan. Lalu ya PT Tata Power ya Company Limited. PT Cikarang Listrindo ini guys ya, POWR kayaknya juga memang disuplai batu baranya ya oleh BSSR ini sekitar 10,2%-an. Dan lainnya ini tidak disebutkan ya 44,6%. Jadi cukup oke sebenarnya untuk BSSR ini juga ada ekspor ke luar negeri ya guys ya. Kita akan lihat pertumbuhan EPS-nya ya dari tahun 2013, karena ini nanti angkanya akan kita gunakan ya. Untuk EPS di tahun 2013 ya Rp22 per lembar saham, turun ya 2014-nya menjadi 12 per lembar saham. Nah, mulai naik itu di tahun 2015 guys. Teman-teman cek ya. EPS tahun 2015 itu naik menjadi 139. Di 2016 naik lagi, 2017 ini mulai besar guys ya. 2017 pendapatannya mulai besar, EPS-nya 428,82. 2018 ya turun sedikit, lalu 2019 dan di tahun pandemi. Nah, berarti kan rata-rata ya saham-saham di Indonesia itu mengalami penurunan laba bersih dan juga EPS-nya itu di tahun pandemi, guys ya, di tahun pandemi ya banyak yang turun. Nah, bisa bangkit lagi itu di tahun 2021. Pasca pandemi banyak sekali saham yang EPS-nya mengalami kenaikan, berarti kan kinerjanya sudah lebih baik gitu ya, pendapatannya sudah lebih baik. Dan puncaknya itu di tahun 2022 lalu, ketika harga acuan batu bara di angka 400 US dollar per ton ya guys ya. Jadi waktu di tahun lalu itu di tahun 2022 ya, harga acuan batu baranya naik 400 US dollar per ton ya, tinggi banget gitu kan. Lalu memang ada perang Rusia Ukraina di mana Eropa ini sangat-sangat membutuhkan batu bara ya untuk pembangkit listriknya. Karena pasokan gas dari Rusia itu di stop gitu guys ya, karena kan ada perang nih. Sementara Eropa ini ya pihak Eropa Inggris ini dia mendukung Ukraina. Jadi ya mau nggak mau gitu guys ya, karena pihak Rusia pun tertekan ya dengan boykot lah, dengan embargo lah seperti itu, pokoknya tertekan Rusianya. Nah, lalu di stop lah oleh Rusia ya untuk pasokan gas ke Eropa gitu guys ya. Makanya waktu itu memang banyak sekali ya yang meminta untuk dikirim batu bara ya. Jadi ya kecipratan lah ya di tahun 2022 itu memang pestanya batu bara gitu. Dividennya besar, harga sahamnya naik, wah pokoknya lengkap guys di tahun 2022 ya. Kalau misal teman-teman ingat gitu. Oke guys, kita akan lanjut ya melihat untuk charting dari BSSR ini. Nah, biar teman-teman itu nggak bingung gitu ya, kita itu entry-nya di harga berapa sih Kak, cocoknya, bagusnya gitu ya. Kalau misalkan masih turun, teman-teman itu sebenarnya simple ya. Kalau misalkan teman-teman mau belajar lebih lagi itu belajar aja support dan resistan.
ya, support dan resistennya teman-teman perhatikan. Kalau misalkan teman-teman mungkin belum paham ya, support dan resisten, kita memakai level psikologis aja. Jadi level psikologis ini biasa digunakan untuk kita bisa menentukan support kuatnya gitu ya. Biasanya memang level psikologis ini menjadi support yang cukup kuat. Nah, di sini kita lihat ya, untuk level psikologis BSSR itu sebenarnya ada di 3.600. Ini bisa mantul ya, kemarin di 3.600, tapi sempat tembus juga di hari sebelumnya, yaitu di 1 November, itu tembus ke 3.560. Ya, jadi sekitaran 3.600 dan 3.560 ini kita jadikan sebagai support. Kalau misalkan dia turun, jebol gitu ya, 3.600-nya dia turun lebih dalam lagi, kita tunggu di level psikologis 3.500. Kalau 3.500-nya jebol, kita tunggu lagi di level yang lebih rendah lagi gitu guys ya. Nah, terus seperti itu, kalau misalkan dia bisa bertahan di level supportnya, nah berarti itu sudah menjadi support kuatnya gitu. Jadi tidak turun lebih dalam lagi gitu guys ya. Nah, di sanalah kita sudah bisa bersiap-siap ya untuk coba membeli atau buy cicil gitu guys ya, saham BSSR-nya gitu. Kita lihat ya, untuk BSSR ini sempat turun juga ke level 3.200-an guys ya. 3.200-an ya. Nah, ini sempat turun terendahnya di 3.130. Jadi kemungkinan penurunan di saham itu memang tidak ada batasan ya, tapi ya kalau misalkan ada support kuat yang menjadi apa ya, batas gitu ya penurunan saham tersebut. Nah, berarti di titik support itulah kita bisa beli. Misalkan nih, untuk harga saat ini ya. Misalkan untuk harga saat ini kita lihat di 3.600 sampai 3.560. Berarti jangan jebol 3.500. Kalau misalkan dia turun ya, jebol 3.500 dan turun di bawah 3.500, berarti kita jangan beli dulu guys ya. Kita sabar dulu, wait and see dulu, jangan dulu beli karena saham BSSR-nya ini ternyata masih bisa turun seperti itu. Nah, ketika dia bertahan ya dan tidak turun di bawah 3.500, berarti dia bisa bertahan nih di atas 3.500 sampai 3.600-an. Nah, berarti disitulah kita ancang-ancang untuk beli. Mau beli cicil boleh, mau beli pas dia koreksi juga boleh. Nah, berarti kan titik koreksinya pun jangan sampai turun di bawah level yang tadi sudah kita sebutkan gitu ya. Selama dia masih bisa bertahan, ada retracement, ada koreksi wajar, nah disitulah kita bisa masuk gitu guys ya. Dan kalau misalkan besoknya itu harga acuan batu bara hijau ya naik gitu ya, kemungkinan besar sahamnya juga akan ikut naik harganya gitu guys ya, harga sahamnya juga akan ikut naik. Nah, disitulah saya bilang untuk teman-teman ya yang mungkin bingung ya, masih bingung, Kak, saya entry di harga berapa? Kak, saya belinya di harga berapa? Nah, teman-teman boleh belajar untuk dari sisi chartingnya. Boleh teman-teman belajar dari sisi teknikalnya. Sebenarnya simpel ya. Untuk teknikal itu ya sebenarnya hanya untuk entry point dan sell point gitu ya. Entry point dan exit pointnya itu teman-teman bisa pelajari gitu. Jadi kapan kita beli, ya kapan kita jualan gitu ya. Kalau misalkan udah untung ya boleh dijual kok ya. Seperti itu. Karena kan yang ingin kita dapatkan ya capital gain-nya itu profit konsisten gitu guys ya. Jangan sampai misalkan kita udah profit nih ya. Kita coba cek ya guys ya, profitnya ini berapa persen. Dari sejak pembagian dividen guys ya. Dari sejak pembagian dividen ini kita akan coba cek ya. Nah, misalkan nih teman-teman udah hold sekitar 98 hari ya, dan udah profit dari capital gain itu 37,5%. Kalau misalkan harga sahamnya ini turun lagi, berarti teman-teman kalau misalkan untuk hold jangka panjang ya harus siap-siap untuk averaging down. Tapi kalau misal teman-teman dananya terbatas dan mungkin ada keperluan lain ya yang memang berarti tidak bisa suntik dana ke RDN, nah berarti teman-teman boleh kok jual dulu ya, boleh jual dulu misalkan di area high 4.400. Ketika ada bagi dividen lagi, apakah teman-teman akan ambil atau tidak, itu terserah teman-teman. Kalau misalkan mau amankan capital gain, berarti kan dividennya dilepas dulu, atau mungkin bisa jual setelah dividen ya. Nah, di sini juga bisa nih dengan capital gain 26%. Tapi kalau misalkan di harga saat ini di 3750, itu berarti
floating profitnya turun jadi 14,91%. Itu terserah teman-teman. Mau amankan dulu profitnya atau mau bablasin ambil dividennya, itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting teman-teman ketika harga sahamnya turun seperti ini, itu teman-teman harus averaging down ya, biar average-nya semakin turun dan teman-teman bisa tambah muatan juga di sini gitu guys. Ya, jadi kita lihat ya untuk hari Jumat ini nih. Sekarang kan jam 8 ya, jadi sebelum market buka. Sebelum market buka, teman-teman pantau ya nanti. Jadi hari ini hari Jumat tanggal 3 November gitu, sebelum market buka ya di 3750. Kalau misal kita lihat dari harga Coal Ice Newcastle ya, yang hari ini mengalami kenaikan sekitar 1%-an, itu kemungkinan besar hari ini akan hijau gitu guys ya. Tapi akan kita lihat nanti apakah hari ini akan hijau atau masih lanjut turun. Kita akan lanjut melihat ya dari sisi price action. Sorry guys, dari sisi ini ya, harga wajarnya. Nah, ini harga wajar. Tadi price action sudah ya. Kita lihat harga wajar dari saham BSSR. Ini kira-kira ada di harga berapa gitu ya untuk harga wajar dengan kinerja dan EPS terbarunya. Kita lihat ya, ini kita ambil datanya dari RTI Business untuk proyeksi EPS full year tahun 2023 ya. 994 per lembar saham guys. Sedangkan di tahun 2022 lalu ya, saat harga acuan batu baranya di atas 400 US dollar per ton, EPS BSSR mencapai 1442 per lembar sahamnya. Dan di tahun 2023 mengalami normalisasi ya guys ya untuk laba bersihnya. Jadi EPS full year-nya agak turun nih menjadi 994 per lembar saham. Kita masukkan di sini guys ya, 994 per lembar saham EPS 2023. Lalu EPS 2013-nya di sini tadi saya sudah cek ya, Rp22,07 per lembar saham ya guys ya, dibulatkan jadi Rp22 per lembar saham. Nah, berarti selama 10 tahun ini ya, pertumbuhan laba bersih BSSR secara tahunannya mencapai 46,34% secara tahunan ya dalam range 10 tahun ini. Nah, kita masukkan di sini ya guys ya, EPS-nya 994 lalu growth rate-nya 46,34%. Maka di sini kita bisa lihat harga wajar dari BSSR adalah 41.574 ya. Jadi kita menilai ya untuk harga wajarnya ini berdasarkan metode Benjamin Graham Fair Value. Teman-teman juga bisa mempelajari metodenya, boleh di googling ya guys ya. Metode untuk melihat harga wajar ya berdasarkan EPS, berdasarkan pertumbuhan laba bersihnya menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value. Itu ada rumusnya guys di Google ya. Nah, lalu nilai intrinsik ya, apakah akan naik sampai ke sini? Sebenarnya BSSR ini kalau misalkan dia naik sampai di harga 7.000 8.000 pun itu udah beggar guys, udah cuan 100% lebih gitu ya. Nah, makanya kita lihat ya untuk harga wajar atau nilai intrinsik ini sebagai kualitas kinerja dari perusahaan. Secara kualitasnya, kinerja perusahaan ini harusnya harga wajarnya itu bisa mencapai puluhan ribu gitu guys ya. Jadi sangat bagus lah untuk perusahaan BSSR. Begitupun juga dengan margin of safety-nya, itu masih tinggi ya guys ya. Berarti kan harga sekarang sebenarnya masih murah gitu ya. Meskipun PBV-nya 2,80 kali. Tapi secara kinerja, PER-nya juga bagus ya guys ya, 3,78 kali. Lalu margin of safety-nya juga tinggi, mencapai 90,98%. Berarti BSSR bisa kita kategorikan sebagai perusahaan yang bagus dan juga masih berada di harga murahnya ya, seperti itu. Kita akan lanjut ya untuk memprediksi dividen dari BSSR ini. Kita gunakan data dari RTI Business di sini ya. Untuk EPS BSSR 994 ya, kita simpan di sini guys ya EPS-nya. Lalu dividen payout ratio itu pernah bagi 135,84% di tahun pandemi guys. EPS-nya 164 tapi BSSR itu bagi 222. Yang berarti BSSR ini apa ya? Mendahulukan kepentingan untuk bagi dividen gitu guys ya. Makanya dividen di tahun pandemi ya di 2020 itu di PR-nya lebih dari 100%. Berarti kan ada laba yang digunakan ya, ada cash ditahan yang digunakan untuk pembayaran dividen gitu ya. Berarti kan sangat apa ya, memuliakan investor mungkin ya, sangat menghargai investor. Makanya mereka berani untuk bagi dividen lebih dari 100% dari laba bersihnya. Lalu, di tahun 2021, laba BSSR ini tumbuh.
ya naiknya cukup pesat nih, terutama di kuartal 3 dan kuartal 4 nih, naiknya cukup signifikan. Nah, di akhir 2021, kita lihat ya EPS full year 2021 itu 1119. Tapi BSSR memutuskan untuk bagi dividen payout ratio hanya 50% aja. Lalu di tahun 2022 ya, EPS-nya naik 1.442 per lembar saham dan BSSR memutuskan bagi 82,11% dari laba bersih untuk dividen. Nah, kita akan lihat untuk di tahun 2023 ini berapa besar dividen payout ratio yang akan dibagikan oleh BSSR ya, karena kan kita sudah cek ya untuk EPS full year-nya di kisaran 994 per lembar saham. Apakah ini bisa naik EPS-nya? Apakah bisa naik? Sebenarnya bisa aja. Kalau misalkan kuartal 4-nya ada lonjakan laba bersih. Kalau misalkan ada lonjakan pendapatan di kuartal 4, ini bisa naik ya menjadi mungkin ke angka 1000 per lembar saham ya untuk EPS-nya. Tapi ya ini proyeksi sementara kan, proyeksi sementara dari RTI Bisnis 994 per lembar saham ya guys ya. Nah, di sini ada beberapa kasus ya, DPR 50%, DPR 70%, DPR 85%, dan DPR 90%. Kita tidak ambil 100% ya, karena kalau kita lihat di tahun 2020 itu kan ada special case, yaitu mungkin ada pandemi. Jadi BSSR ya beranilah untuk bagi lebih dari 100%. Tapi di sini kita akan ambil 90% gitu guys ya. Dengan asumsi DPR 50% ya guys ya, seperti di tahun 2021 lalu. Dividen full-nya 497 per lembar saham dari EPS 994 ini, dan interim yang sudah dibagikan itu 350 ya guys ya. Kemarin 349,93 ya, dibulatkan menjadi 350 per lembar saham. Ini dividen interim yang sudah dibagikan kemarin. Nah, lalu dividen finalnya itu berpotensi Rp147 per lembar saham. Berarti kan ini lebih kecil nih daripada dividen interim. Dan kalau misalkan dividen finalnya kecil, biasanya harga sahamnya juga turun. Nah, ini kalau misalkan kasusnya BSSR hanya bisa bagi secara full ya 50% dari laba bersih. Berarti dividen yield-nya berdasarkan harga saat ini di 3750 itu dividen yield-nya 13 persenan. Nah, kita asumsikan kalau misalkan DPR-nya bisa bagi 70% dari EPS-nya. Nah, berarti dividen full-nya 695 nih, dengan dividen interim yang sudah dibagikan 350, berarti dividen finalnya berpotensi 345, ya, mirip-mirip dengan interimnya. Dan di dividen 345 berarti dividen yield-nya ya di harga saat ini bisa mencapai 18%. Kalau misalkan harganya turun, gimana Kak? Harganya turun, kalau misalkan dividennya sama seperti yang kita bahas, ini berarti dividen yield-nya bisa lebih tinggi lagi. Tapi kan harga sahamnya turun, berarti teman-teman floating loss ya untuk mendapatkan dividen seperti itu. Lalu kita asumsikan juga nih 85%. 85% ini kita asumsikan, kenapa? Karena di tahun 2022 lalu, itu DPR-nya 22,11%. Ya, kita asumsikan 85% lah ya. Jadi cukup tinggi nih ya, di angka 85% dari laba bersih, yaitu dividen full-nya 844,9 ya per lembar sahamnya. Lalu dividen interim yang sudah dibagikan kemarin Rp350 per lembar saham. Dividen finalnya berpotensi Rp494 per lembar saham dengan dividen yield 23%. Begitupun juga kalau misalkan bisa bagi 90% dari laba bersih untuk dividen, maka dividen full-nya ini bisa mencapai Rp894,6 per lembar saham. Dan dividen finalnya itu bisa mencapai Rp544,6 per lembar saham dengan dividen yield sekitar 24%-an. Ya, teman-teman bisa menilai ya guys ya, setelah melihat prediksi dividennya ya, dengan dividen payout ratio yang beragam nih, kira-kira teman-teman masih tertarik gak nih untuk beli saham BSSR? Kalau saya pribadi sih masih tertarik guys, apalagi fluktuasi harganya ini cukup menarik ya, cukup tinggi untuk naik turunnya harga. Kalau misalkan fluktuasi harganya sangat menarik, jadi dia turunnya bisa dalam gitu guys ya, naiknya bisa tinggi, itu sebenarnya kesempatan untuk kita bisa beli di harga murahnya. Berbeda dengan saham-saham yang fluktuasinya rendah. Jadi misalkan dia naik turunnya itu yang nggak terlalu signifikan, lalu dia kebanyakan sideways, itu ya berarti floating profitnya nantinya ke depannya kita tidak akan terlalu signifikan. Capital gain-nya tidak akan terlalu besar. Tapi mungkin ada saham-saham yang memang rutin bagi dividen ya, tapi fluktuasi harganya tidak signifikan lah ya seperti itu. Nah,
Kalau saya pribadi ya melihat BSSR ini cukup bagus ya, dan perusahaannya bagus, menarik juga, royal bagi dividen juga, tapi disclaimer on ya guys ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, semoga menjawab ya pertanyaannya teman-teman di kolom komentar yang sudah request juga, terima kasih. Silahkan teman-teman yang mau request saham apa yang akan kita bahas, boleh tulis aja di kolom komentar. Yang mau bertanya mengenai averaging down juga boleh. Nanti akan kita kasih video khususnya juga. Untuk saham-saham selanjutnya, mungkin teman-teman pengen dibahas ITMG, pengen dibahas saham lainnya, teman-teman sabar ya, teman-teman sabar dulu. Nanti akan kita bahas juga eh, kira-kira kinerja saham-saham batubara dan saham-saham lainnya yang bagus untuk dividen investing, apakah masih layak untuk di hold atau harus kita pindahkan ke saham lain yang lebih bagus lagi ya, seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan thank you supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.